Selamat pagi, selamat beribadah. Saya ucapkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan kita. Saya sangat bersyukur karena pada hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengar firman Tuhan. Meskipun secara online saja, memandangkan kita sedang mengikuti PKP, lockdown disebabkan oleh wabak penyakit COVID-19. Maka dengan itu kita diminta untuk berada di dalam dan di kawasan rumah sendiri. Dengan itu saya merasakan meskipun di dalam PKP ini bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk mau datang ke hadirat Tuhan, beribadah maupun memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Malah apalagi untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, dengan kerendahan hati kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami sungguh-sungguh mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk kami mengerti apakah yang Bapa kehendaki bagi kehidupan kami. Pimpinlah juga hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Tuhan kita, pada hari ini adalah tanggal 20 bulan 6 tahun 2021. Kita sudah tahu bahwa hari ini adalah sempena menyambut Hari Bapa bagi wira-wira yang bergelar Bapa ataupun Ayah. Dengan itu saya mau mengambil kesempatan ini terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak yang bergelar Ayah. Jadi di sini memandangkan pada Hari Bapa, saya akan lebih berbicara tentang hal konteks seorang bapak dengan mengutip beberapa bagian yang digambarkan oleh Alkitab melalui firman Tuhan. Mari kita melihat pembacaan kita yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 3 hinggalah ke ayat 10. Namun saya tidak akan membaca keseluruhan ayat firman Tuhan, tapi saya akan membacanya daripada ayat 3 dan ayat yang ke-10. Yang mengatakan, awal pagi esoknya Abraham membelah-belah kayu dan akan digunakan untuk membakar korban dan mengikat kayu itu pada keldai. Dia berangkat bersama-sama Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang sudah diberitahukan Allah. Dan ayat yang ke-10, kemudian dia mengambil pisau untuk membunuh anaknya. Melalui ayat yang sudah saya bacakan ini, kita dapat mengambil contoh daripada seorang tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Nah, sebelum kita meneruskan maksud firman Tuhan yang saya baca tadi, saya sudah memilih tema khotbah kita yang bertajuk ketaatan, kesetiaan, dan tanggung jawab sebagai Imam Agung. Nah, mari kita teruskan pembacaan tadi. Yang pertama, kita akan belajar tentang ketaatan. Nah, apakah itu ketaatan? Nah, melalui kamus yang saya sudah lihat, ketaatan itu adalah sentiasa menurut perintah. Namun demikian kita tidak akan melihat di dalam kamus tersebut, malah saya mau mengajak kita untuk belajar apa kata firman Tuhan tentang ketaatan. Nah, di sini sebuah kisah ketaatan Abraham. Nah, di dalam kesulitan itu, di dalam hidupnya ketika Tuhan mau menguji iman, menyuruh Abraham untuk
mempersembahkan anaknya yang paling dia sayangi, yaitu Ishak. Apapun pergumulan pribadi Abraham, ketetapan hatinya untuk lebih mengutamakan Allah yang membuatkan ia taat untuk mempersembahkan Ishak. Nah, di Mezbah, kasih kepada Allah mengalahkan keinginan Abraham untuk mempertahankan hak miliknya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa Allah meminta Abraham untuk mengorbankan manusia, padahal Allah sendiri mengutuk bangsa kafir yang mempraktiskan pengorbanan manusia seperti yang terdapat di dalam Imamat 20 daripada ayat 1 hinggalah ayat ke-9. Nah, sebenarnya Allah tidak menginginkan kematian Ishak, melainkan dia hanya ingin menguji apakah kasih Abraham lebih besar daripada pemberian Allah, yaitu Ishak anak tunggalnya. Jadi sebenarnya tujuan ujian iman adalah untuk memperkuatkan karakter dan memperdalamkan lagi komitmen kita sebagai bapak-bapak ini kepada Allah, sekaligus memahami waktunya yang tepat. Melalui pengalaman berat ini, Abraham telah memperteguhkan komitmennya dan di dalam mentaati Allah. Nah, karena ketaatan Abraham dan kemurnian imannya, dia sudah memperolehi puji-pujian dan kemuliaan, juga kehormatan seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 7 yang mengatakan demikian. Semua bertujuan untuk membuktikan sama ada kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ataupun tidak. Emas yang tidak rosak pun diuji dengan api. Jadi oleh itu iman kamu yang lebih berharga daripada emas pun harus diuji, supaya menjadi teguh. Dengan demikian apabila Yesus Kristus datang kembali, kamu akan menerima pujian, kemuliaan, dan penghormatan daripada Allah. Nah, hai bapak-bapak semua, marilah kita memiliki ciri-ciri kehidupan yang ada di dalam iman diri Abraham, dan marilah kita contohi ketaatan Abraham terhadap Tuhan. Kita belajar dari perjalanan hidup iman Abraham pada saat Allah memberkati berkatnya, ternyata selalu ditujukan agar mengalir kepada banyak orang, dan juga termasuklah kepada bapak-bapak yang ada pada hari ini. Nah, sudahkah para bapak-bapak membuka diri kepada Allah agar berkatnya mengalir melalui kita sebagai bapak untuk orang lain? Nah, kita akan menjadi bapak yang berkomitmen untuk mengambil bagian dalam pelayanan, melayani Tuhan, karena semua itu adalah kehendak Allah sendiri. Nah, kalau selama ini kita selalu saja suka menunda-nunda, karena semua itu kita harus ubahlah sikap seperti itu. Jadi kita berdoa saja kepada Tuhan, pasti Roh Kudus akan memampukan kita. Nah, di sini agar kita dapat melayani Tuhan tanpa gangguan. Baiklah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Tuhan kita. Perkara kedua yang seterusnya kita akan belajar yaitu tentang kesetiaan. Nah, di sini saya mengajak kita lagi untuk melihat teks pembacaan seterusnya yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 21 hinggalah ayat ke-22 yang mengatakan, "Ayah," kata anak itu, "saya sudah berdosa terhadap Bapak. Nah, tidak layak lagi saya disebut anak ayah." Dalam ayat 22 mengatakan, "Tetapi Bapak memanggil hamba-hambanya dan berkata,
cepat bawalah jubah yang terbaik dan pakaikanlah pada dia, kenakanlah cincin pada jarinya dan kasut pada kakinya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil kisah perumpamaan anak yang sesat ini untuk menceritakan tentang seorang bapa, ayah yang begitu setia, penuh kasih, tetap menunggu dan menyambut kepulangan anak bungsunya yang telah pergi ke negeri yang jauh dan memboroskan harta miliknya dengan hidup berpoya-poya. Nah, contoh kesetiaan seorang bapa ini adalah terdapat di dalam pembacaan kita, yaitu terdapat di dalam pembacaan yang sudah saya baca tadi melalui firman Tuhan tadi di dalam Lukas, yaitu di dalam ayat 20. Jadi saya akan membacanya di dalam ayat 20. Mengatakan, dia pun pulang kepadanya. Dia masih jauh dari rumah. Apabila bapaknya nampak dia dengan penuh kasih, bapaknya lari menemui dia, lalu memeluk dan menciumnya. Nah, melalui ayat firman Tuhan ini tadi sudah menandakan bahwa begitu setianya seorang ayah ataupun seorang bapak terhadap untuk menanti kepulangan anaknya. Nah, oleh itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khusus bagi bapak-bapak, marilah kita jadikan kisah perumpamaan ini sebagai satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada perumpamaan ini, ialah kita patut ada sikap setia mengampuni dan menerima orang yang sudah melakukan kesilapan, apalagi kalau anak kita sendiri. Karena sikap Bapa di surga juga adalah setia dan mengampuni. Seterusnya saya akan mengambil satu contoh kesetiaan seorang bapa melalui ayat firman yang terdapat di dalam Timotius 3 ayat 12. Mari kita melihatnya dan saya akan membacanya. Yang mengatakan, seorang penolong jemaat mestilah mempunyai seorang istri saja. Yang bermaksud satu sahaja. Jadi dia mesti tahu mendidik anak-anaknya dan mengurus rumah tangganya dengan baik. Nah, saya rasa ayat ini sangat-sangat sesuai ditujukan kepada para bapak-bapak. Dan bolehlah dikaitkan dengan maksud kesetiaan juga. Nah, mari kita yang bergelar bapak ataupun ayah, coba pikirkan dan renung-renungkanlah bagian ayat firman Tuhan ini. Nah, ianya menggambarkan seorang bapak atau ayah yang pertama dikatakan ketika dia mengatakan, aku sanggup beristri satu dan setia. Nah, kesetiaan diungkapkan di dalam ayat ini. Ucapan sebegini manis dan ini memerlukan kesetiaan yang ikhlas dan jujur dari hati seorang bapak ataupun ayah. Dengan itu maksud firman Tuhan ini bukan saja mengajar kita untuk setia kepada Tuhan, malah setia juga kepada istri kita yang satu. Nah, itulah sebab di dalam pernikahan, kesucian adalah kesetiaan terhadap pasangannya. Karena itu ajaran Tuhan yang kita harus patuhi. Barulah kita layak menjadi saksi sebagai seorang bapa ataupun ayah di dalam Kristus. Dan saya percaya ketika saya membicarakan tentang hal kesetiaan ini, sudah pasti ibu-ibu yang sedang mendengar khotbah pada hari ini akan tersenyum dan merasa lega karena memiliki suami atau bapak yang setia. Amin, ibu-ibu. Nah, seterusnya kita melihat kepada perkara yang ketiga, yaitu tentang tanggung jawab sebagai imam agung. Nah,
Di sini marilah kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 14 hinggalah ayat yang ke-15. Jadi saya akan membacanya. Oleh itu, hendaklah kita berpegang teguh kepada pengakuan imam kita. Nah, karena kita mempunyai imam agung yang besar yang sudah masuk ke dalam hadirat Allah. Nah, dia Yesus anak Allah. Dan ayat yang ke-15, imam agung kita ini bukanlah imam yang tidak dapat bersimpati terhadap segala kelemahan kita. Sebaliknya kita mempunyai imam agung yang pernah dicobai dalam segala hal seperti kita sendiri. Nah, tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu, peranan dan sikap imam agung ini sangat terutama kepada seorang yang bergelar bapa ataupun ayah. Nah, marilah kita sebagai bapa mempelajari dan menjadikan teladan ketika Yesus menjadi imam agung besar, karena dia adalah imam yang telah terlebih dahulu melayani kita. Nah, menyelami dan mengalami pergumulan kita. Dia mengalami pencobaan, juga mengalami kesakitan, kesedihan, pengkhianatan, dan penderitaan yang amat sangat. Betapa ngerinya kematian yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, bagi dosa-dosa manusia. Terdapat di dalam Filipi 2 ayat 8. Dia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sehingga mati. Nah, marilah kita, hai bapak-bapak, tanggung jawab kita bermulalah daripada keluarga. Nah, memandangkan di dalam PKP ini pergerakan kita yang sangat terbatas. Dan kita sudah punya masa yang lebih untuk bersama keluarga di rumah. Nah, bagi bapak-bapak yang selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dan juga sibuk dengan hal-hal duniawi ataupun hal-hal yang lain, ambillah kesempatan ini, ambillah peluang ini untuk kita mau mempraktikkan diri kita untuk melayani keluarga kita. Jadi, jadilah imam agung bagi keluarga kita dan juga jadilah ketua di dalam keluarga. Nah, dengan membawa keluarga kita untuk saling membangun, seperti memimpin keluarga kita untuk berdoa. Berdoa bersama-sama. Di saat itu kita sebagai bapak menjadi imam agung yang akan memimpin keluarga kita di dalam doa dan juga mengaminkan doa kita. Nah, bersama-sama kita mengadakan persekutuan doa. Bersama-sama juga kita mengadakan KRT bersama keluarga. Dan ini di samping itu kita menggalakkan keluarga kita untuk merenung firman Tuhan pada setiap hari. Dan kita harus sadar bahwa tanggung jawab di dalam pelayanan itu bukan saja dilakukan ataupun dipertanggungjawabkan kepada pastor pendeta sahaja dan ataupun semasa di gereja saja. Kita sebagai bapak juga harus mengambil bahagian dan tanggung jawab ini di rumah. Karena apabila keluarga kita membangun, barulah keluarga kita itu dapat membangunkan masa depan gereja kita. Dan pada kesimpulannya, marilah bapak-bapak kita mencontohi Abraham sebagai bapak rohani kita, menjadi seorang bapak yang taat dan setia kepada Tuhan dan juga kepada keluarga. Nah, saya mau mencabar semua bapak-bapak pada hari ini dan mulai pada saat ini, teladanilah bapak kita di surga sebagai imam agung yang besar dan bapak yang lebih baik daripada bapak duniawi. Tidak peduli betapa baik dan indahnya sifatnya dan kesanggupannya sebagai seorang ayah dan bapak. Dia sudah menasihati kita dan dengan kasih dan membangkitkan kita dan juga menaruh harapan
atas diri kita dan mengampuni kita dan menghiburkan kita juga ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Dialah Bapa kebenaran dan juga Bapa kasih, Bapa penguasa, Bapa kebenaran. Nah, pada sampai saat ini saya mau mengajak kita sebagai bapak-bapak supaya kita dapat menjadi seorang bapak yang baik, bertanggung jawab, dan juga senantiasa melayani keluarga kita. Ambillah peluang dan masa ini. Semoga bapak-bapak di dunia ini menjadi bapak yang baik dan taat, setia untuk sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Nah, lewat firman-Mu Tuhan kami dapat belajar untuk menjadi seorang Bapa. Memandangkan pada hari Bapa, kami mau berdoa khusus bagi Bapak-Bapak di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua Bapak-Bapak, dan biarlah kami dapat belajar melalui pelajaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu menjadi seorang Bapa yang taat, setia, dan juga menjadi mengambil bagian dan tanggung jawab ini sebagai imam agung di dalam keluarga kami. Nah Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu. Nah Tuhan, terusnya kami mau berdoa bagi firman-Mu, kiranya kami belum dapat mengerti ataupun mendalami, biarlah yang selebihnya Roh Kudus-Mu Tuhan sendiri yang mengajar dan mendidik, juga membuka pikiran dan hati kami semua sebagai orang-orang percaya dan juga bagi bapak-bapak semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin.